bahwa keberadaan hantu atau jin dan segala macamnya itu bisa kita tangkap melalui teknologi yang bernama kamera. Itu bisa dilihat misalkan penampakannya kayak gimana nih, mitosnya apa, dan kita dapat apa yang dari mitos tersebut, itu sudah puas banget. Gue merasa ada yang ngeliatin di pojok sana, nah yang bawa kamera, yang berani langsung foto, dan biasanya dapat. Perkembangan teknologi kamera yang semakin canggih membuat para pecinta fotografi semakin bertambah. Namun, ada satu komunitas fotografer yang berbeda dengan yang lainnya. Mereka adalah komunitas fotografer hantu Indonesia atau FHI. Sesuai dengan namanya, mereka memotret objek yang membuat kebanyakan orang merinding. FHI atau Fotografi Hantu Indonesia sendiri itu pertama kali dibentuk itu pada tahun 2015. Yang dimana sebelumnya memang FHI itu ada itu untuk tujuannya sendiri adalah untuk meluruskan mitos-mitos yang telah berkembang di masyarakat. Yang dimana bahwa keberadaan hantu atau jin dan segala macamnya itu bisa kita tangkap melalui teknologi yang bernama kamera. Komunitas fotografer hantu Indonesia cukup populer di masyarakat karena mereka selalu membagikan dokumentasi kegiatannya melalui sosial media Instagram dan YouTube. Masyarakat yang ingin bergabung pun cukup banyak. Kan di 2020 akhir kemarin tuh minat buat orang-orang bergabung di FHI itu cukup tinggi. Jadi kami juga pribadi sempat kewalahan sih buat kayak mereka tuh yang mau gabung gitu. Tapi sedangkan karena terkendala pandemi ini kan, pandemi COVID ini, kita juga sempat vakum setahun kemarin buat nggak hunting dulu gitu. Jadi akhirnya kita stop, kita tahan dulu mereka yang mau gabung gitu. Jadi setelah kita mulai hunting lagi, baru kita buka juga dan sampai sekarang animenya cukup besar banget sih. Bahkan saya sebagai humas dan juga yang sebagai mengelola sosial media sendiri itu cukup kewalahan juga karena emang saking antusiasnya tinggi untuk mereka bergabung di FHI ini. Hingga kini anggota komunitas fotografer hantu Indonesia mencapai 200 orang. Bagi yang ingin bergabung, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Kalau untuk penerimaan anggota sendiri adalah yang pertama itu mereka harus punya ketarikan dulu di dunia fotografi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah yang tadi seperti singgung tadi itu adalah mereka juga harus punya alat bentuknya kayak kamera gitu. Sebenarnya syarat minimal sih kamera di SLR, tapi karena emang mungkin nggak semua bisa menggunakan DSLR, jadi mungkin kita masih toleransi untuk mereka masih boleh menggunakan smartphone gitu untuk foto sendiri. Rangga sudah 4 tahun bergabung dengan komunitas fotografer hantu Indonesia. Rasa penasaran mendorongnya untuk bergabung. Terlebih setelah ia memiliki pengalaman mistis di daerah rumahnya. Karena sebelumnya gua pernah foto bener di depan rumah gua dan bentuknya jelas perempuan dan terbang dan ngambang di depan gue. Itu sekitar jam sebelum azan subuh sih. Ya. Dan berawal dari situ lu jadi penasaran. Penasaran sih. Dan fotonya hilang sih sebenarnya pas gua bangun tidur itu gua cek lagi dan itu fotonya hilang.
Komunitas fotografer hantu Indonesia terus berburu foto-foto makhluk tak kasat mata untuk mengungkap misteri di lokasi-lokasi angker di Indonesia. Rasa takut tertutupi oleh rasa keingintahuan mereka. Jadi intinya luas, terbengkalai sudah lama dan punya mitos urban. Dan banyak cerita dari masyarakat yang berkembang tentang tempat itu. Dalam sebulan, komunitas fotografer hantu Indonesia biasanya melakukan aktivitas pemotretan hingga 3 kali. Ada beberapa kriteria yang menjadi patokan ketika mencari lokasi pemotretan. Pertama harus luas ya, harus luas karena kan kita notabene komunitas pasti banyak orang, tapi tetap kalau pas masuk ke dalam itu dua orang seperti itu. Jadi intinya luas, terbengkalai sudah lama dan punya mitos urban dan banyak cerita dari masyarakat yang berkembang tentang tempat itu. Jadinya ketika ada cerita menarik atau mitos menarik, baru kita satroni tempat itu dan kita explore. Dan apakah benar atau tidak sih penampakan ataupun cerita-cerita masyarakat yang di luar sana tentang lokasi tersebut. Kali ini, komunitas fotografer hantu Indonesia akan berburu foto hantu di salah satu pabrik konveksi di Tangerang, Banten. Pabrik tersebut sudah cukup lama terbengkalai sehingga muncul sejumlah cerita mistis di masyarakat. Itu banyak ya, kejadian-kejadian kalau waktu dulu itu kejadian yang aneh ya, maksudnya hal yang kasat mata itu sering dilihat sama karyawan dulu waktu masih pabrik ini operasional gitu kan, itu sering kejadian kayak gitu. Contohnya kayak gini, pernah kejadian ada ibu-ibu masuk ke kamar mandi, tahu-tahu kok nggak keluar gitu kan, nggak keluar nih lama kan, akhirnya dilihat sama security perempuan, dijebol pintunya, ternyata dia pingsan di situ. Nah, begitu sadar ditanya kenapa gitu kan, oh saya ngelihat orang tak berkepala katanya kayak gitu. Perburuan foto malam ini tak hanya diikuti anggota komunitas fotografer hantu Indonesia. Ada juga peserta non-anggota, di antaranya Setria Dipa dan Hanifah. Rasa penasaran membawa keduanya bergabung dalam kegiatan ini. Saya hobi fotografer, cuma foto orang tuh udah seperti biasa banget gitu. Saya pengen lebih foto yang unik gitu, fotogenik gitu, foto hantu. Gitu. Iya. Dan ini merupakan hal baru ya? Mungkin saya punya feel gitu sama mereka-mereka. Cuma bawaan dari leluhur saya. Makanya itu saya pengen lebih mengenal mereka gitu, lebih dalam, mungkin bisa saling mengerti juga. Sebelum pemotretan, anggota komunitas dan peserta non-anggota berkumpul di lokasi yang tidak jauh dari lokasi pabrik konveksi untuk melakukan briefing. Lokasi ini adalah bekas konveksi ataupun pabrik garmen ya, yang terbengkalai itu sekitar 2011 itu mulai tidak dipakainya. Dan sampai sekarang itu tidak dipakai dan jadi terbengkalai. Mitosnya itu adalah katanya pernah dipakai bunuh diri. Benar betul atau tidaknya kita buktikan nanti apakah benar. Misalkan ada penampakan paling banyak sini pocong, genderuwo, ya biasa kuntilanak seperti itu. Makanya kita buktikan dengan teknologi tadi.
Setelah itu, mereka berdoa terlebih dahulu agar tidak mendapatkan gangguan apapun serta mendapatkan foto yang diharapkan. Biasanya, fotografer melakukan perburuan secara berpasangan, sedangkan sisanya menunggu di titik berkumpul. Format 2 orang ini ternyata juga memiliki tujuan tersendiri. Kenapa sistemnya 2 orang? Karena ketika rame-rame energi dari makhluk astar lokasi itu terbentur lebih besar energi manusianya. Jadi kenapa kita berdua? Karena dimungkinkan salah satu orang itu merasa ketakutan berlebihan dan yang satunya itu berani. Jadi ketika si orang yang ketakutan ini ngomong, gue merasa ada yang lihat ini di pojok sana, nah yang bawa kamera yang berani langsung foto dan biasanya dapat. Salah satu peserta biasanya dibekali alat komunikasi berupa handy-talkie agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Mereka menggunakan istilah panggilan kode pocong. Kode ini punya sejarahnya sendiri. Kenapa kita pakai pocong, kode pocong untuk peserta? Karena waktu itu pernah kejadian di Pangalengan, itu pas lagi hunting, kita padahal nggak mainin HT, dan di Safe Zone juga nggak mainin HT. Tapi dia panggil nama salah satu yang megang HT. Dan nanya dong, itu siapa manggil gue ya? Dia gitu. Pas jawab, enggak, gue mah tadi dipegang, nggak dimain-mainin gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, oh berarti karena mereka makhluk gaib itu kan punya energi spektrum, itu elektromagnetic spektrum ya, yang mempengaruhi benda-benda elektronik. Jadi mungkin dari situ dia mengacaukan frekuensi HT. Jadi dari situ kita mulai pakai kode. Setelah berburu dari jam 11 malam hingga jam 4 dini hari, mereka akhirnya mengumpulkan foto-foto yang didapatkan. Setelah meneliti foto-foto yang didapat, para fotografer pun tersenyum puas. Malam itu, ada 2 foto yang diduga penampakan penunggu pabrik konveksi berwujud nenek tua, serta pusaka yang terbang melintasi gudang. Itu bisa dilihat misalkan penampakannya kayak gimana nih, mitosnya apa, dan kita dapat apa yang dari mitos tersebut, itu sudah puas banget. Jadi Kang Nana nggak ikut. Dan ini juga nyoba lab YouTube karena Mencari objek foto yang tidak kasat mata tentu jauh lebih sulit dibandingkan objek foto yang nyata. Perburuan pun tidak selalu berhasil. Terkadang anggota komunitas fotografer hantu Indonesia tidak mendapatkan hasil apa-apa di lokasi angker. Itu bisa dilihat misalkan penampakannya kayak gimana nih, mitosnya apa, dan kita dapat apa yang dari mitos tersebut, itu sudah puas banget. Misalkan di sini mitosnya ada siluman harimau. Nah, ternyata itu dibuktiin ada suara rauman harimau, sama misal kelihatan kayak ada ekor harimau, kayak gitu, misal seperti itu. Kesulitan lain dalam perburuan foto hantu adalah perizinan. Memasuki tempat atau properti orang lain tentu membutuhkan izin. Terkadang anggota komunitas fotografer hantu Indonesia harus merogoh kocek lebih dalam karena biaya yang dipatok penjaga lokasi cukup tinggi. Dulu kita pas tahun 2016-17 itu gampang ke lokasi itu. Dan perizinan pun, untuk uang perizinan itu kadang-kadang ya seikhlasnya gitu. Tapi sekarang udah dipatok dan sebagainya karena mungkin banyak konten kreator yang pakai seperti itu. Rata-rata sih pernah ada yang minta 2 juta, ada 1 juta, ada 500, ada yang mungkin, ada juga yang masih 200 atau 300. Di lokasi perburuan pun ada saja kendala yang dihadapi para anggota komunitas.
Bahkan, terkadang kendala tersebut di luar nalar dan tidak bisa dijelaskan oleh logika. Salah satunya yang pernah dialami Shandi Lesmana. Di Cibinong, di Citerup itu tadi pabrik bir, Gang Pocong. Di situ saya sampai muntah darah. Entah apa ya, muntah darahnya kenapa, tapi nggak tahu itu mungkin karena sakit juga, itu muntah darah. Dan ada sosok yang emang ketangkep waktu itu. Kayak sosok putih, tapi cewek matanya merah. Syafar Yulianto juga pernah mengalami hal serupa. Waktu itu, ia baru saja bergabung dengan komunitas fotografer hantu Indonesia. Ketika berburu foto di salah satu lokasi di Cibinong, Jawa Barat, mentalnya diuji dengan sejumlah penampakan makhluk halus. Kalau lokasi hunting kebetulan waktu itu ikutnya tuh kebetulan dekat rumah di daerah Cibinong. Itu bekas pabrik. Nah, bekas pabriknya itu sama kayak di sini. Itu kalau di sini kan ada yang bunuh diri ya. Nah, kalau di situ ada yang sebelum dibunuh itu diperkosa dulu korbannya. Nah, kita lagi foto ke sini tiba-tiba itu langsung ada penampakannya. Itu kayak gaun kuntilanak. Dan pas banget lagi terbang, nggak jauh dari posisi kita moto. Waktu itu saya masuk berdua sama Ibra. Itu nggak jauh dan akhirnya karena ini mau terusin kan nih, rada ngeri juga, sempet rada takut juga sih berdua. Akhirnya ya udah ngomong ke safe zone, nih udah nih balik, agak ngeri juga nih. Berburu foto hantu tentu membutuhkan nyali yang tinggi. Melawan rasa takut adalah tantangan terbesar dalam melakukan kegiatan ini. Pernah sih waktu itu kejadian di Sleepy. Ada beberapa, itu cukup lumayan juga sih penampakan, ada pocong, ada waktu itu ada tuyul, ada sosok hitam juga yang ketangkap seperti itu. Itu ada salah satu orang, dia ikutnya dari IG. Dan kita ajak lokasi. Katanya sih pas dia hening, 2 orang kan diajak masuk sama tim lama kita, atau anggota FHI baru lama. Dia digerangi, seperti itu. Digerangi lah, nggak tahu sama siapa gitu, diberi suara seperti itu, dia langsung lari. Kita tanya, dia nggak mau jawab, langsung pergi. Namun di balik semua kejadian dan pengalaman menyeramkan tersebut, ada sejumlah hal positif yang didapat. Pertama, dasarnya saya pengen ngelawan rasa takut saya. Karena ketika di FHI, kita di mindset saya sebelumnya itu penakut banget dan menganggap hantu itu bisa ngebunuh dan sebagainya ya. Namun ketika di FHI, dengan cara FHI ngejelasin anggota-anggota yang lain, itu bahwa hantu itu tidak seseram dan semenakutkan dan seberbahaya apa yang kita lihat di TV-TV mungkin atau enggak konten-konten yang lain gitu. Selain itu, ada rasa kekeluargaan yang tumbuh di antara anggota komunitas fotografer hantu Indonesia. Mereka saling mendukung satu sama lain dan memberikan masukan positif agar anggota komunitas lebih berani dan semangat dalam menyalurkan hobinya berburu foto-foto makhluk halus. Huntingnya kalau hunting sih kalau bisa sih mulai dapat penampakan lagi. Penampakannya lebih banyak. Itu satu. Terus anggotanya kalau bisa bertambah. Berkali-kali mengalami kejadian mistis, ternyata tidak membendung rasa ingin tahu anggota komunitas fotografer hantu Indonesia. Mereka tetap semangat mencari dan menguak kisah mistis melalui bidikan lensa kamera. Tidak ada kata kapok dalam kamus anggota fotografer hantu Indonesia.
Banyak sih, duduk bareng sama menunggu di situ di toilet. Gue dapet fotonya juga, si nenek. Terus sama ditabrak. Kalau ya itu dong sih. Ya bener, jadi kayak gue dapet benturan energi gitu. Dan rasanya kayak gempa bumi, cuma lu ngerasa sendiri gempa bumi. Itu ketika ngerasain kayak gitu tuh pernah sempet rasanya kayak takut banget sampai kapok gitu? Enggak sih. Selama hampir 6 tahun aktif, masih ada sejumlah harapan yang ingin dicapai oleh para anggota fotografer hantu Indonesia. Syafar berharap dalam perburuan selanjutnya, ia bisa mendapatkan lebih banyak foto penampakan. Huntingnya, kalau hunting sih kalau bisa sih mulai dapat penampakan lagi. Penampakannya lebih banyak, itu satu. Terus anggotanya kalau bisa bertambah. Itu kalau misalkan ada rezeki kita bisa keluar kota sih. Tapi penasaran juga banyak tempat-tempat di luar kota yang mungkin banyak komen-komen di Instagram atau di DM. Datang dong ke daerah ini, datang dong ke daerah ini. Nah, kitanya belum bisa karena masih keterbatasan waktu sama teman-teman yang lain kayak gitu. Begitu juga dengan Ibra. Ia berharap komunitas fotografer hantu Indonesia bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa ada dunia lain yang bisa dijadikan objek foto. Untuk kami ya sebagai FAI sendiri harapannya adalah FAI bakal terus bisa maju ke depannya gitu kan, semakin bisa jadi komunitas yang emang bisa semakin membuktikan kalau teknik fotografi itu nggak cuma berkutat pada objek-objek yang emang udah umum gitu seperti model, objek, mandangan segala macam, tapi kita coba buat mengulik lagi kayak ada nih objek yang emang berbentuknya kayak melalui hal-hal supranatural, gaib dan segala macamnya kita bisa tangkap, kita bisa abadikan itu melalui teknologi kamera. Mereka percaya bahwa hal gaib itu ada. Mereka juga takut pada awalnya. Namun, lambat laun, ketakutan mereka berganti menjadi sebuah petualangan yang tak terlupakan. FAI, awas!